Hadis nomor berapa? 16. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifadah wal hasanah tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوبه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال جميع هذه الأحاديث سيد أحمد الهاشمي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس bikhuluqin hasan. Rawahu Tabarani an Abi Dzar. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Takwa dengan definisi yang macam-macam. Pengertiannya takwa banyak. Cuman yang sering kula jenengan dengar ya ketika pada Jumat itu sudah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau definisinya Imam Ali, al-khauf minal jalil, wedi nang pangeran, itu takwa. Wal amal bitanzil, ngamalno isine Al-Qur'an. Wal qanaatu bil qalil, nerimo atau neriman lek dikai Gusti Allah masih ya pemberian itu sedikit. Wal apa? Ada 4 itu. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk hari kematian atau untuk akhirat. Jadi dirinci sama Imam Ali, takwa itu mencakup 4 itu. Hubungan dengan Gusti Allah berarti wedi, al-khauf minal jalil. Kemudian hubungan dengan Al-Quran, wal amal bitanzil, mengamalkan apa isinya Al-Quran. Kemudian wal qanaatu bil qalil, neriman masih mendapatkan sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal isti'dad liyaumir rahil, terakhir adalah mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Definisi lain takwa bagus juga, ulama mengatakan Allah yafqudaka haitsu amarak. Allah itu enggak di waktu Allah memerintah kita, Allah itu enggak kehilangan nama kita. Ono di list jenenge awak dhewe. Perintah Allah di sholat, nama kita ada di antara orang-orang yang mengerjakan sholat, di antara orang-orang yang mengeluarkan zakat, di antara orang-orang sing bakti nang wong tuane. Lah itu. Wala yajidaka haitsu nahak. Dan Allah tidak melihat nama kita ada di catatan orang-orang yang Allah larang, bukan catatan orang-orang, di catatan larangan Allah. Dilarang minum khamr, jenenge apa dhewe gak ono. Dilarang tapi biasanya masalah dilarang iki awak dhewe iki ono di diwan, ada di catatan wong sing ngaji kan. Catatan wong sing ngaji ono lho sih ya. Ketok. Tapi dilarang ya ono. Kira rada membingungkan ngene iki. Kono loro karo niki apa iki? Mangane betul yang ditempel ambek Bapak Adam Ma'ruf. Amalan sing paling mujahadah, sing paling sulit, tapi sing paling apik itu bukan melakukan kebaikan, adalah meninggalkan kemaksiatan. Itu sudah repot. Maksiat dengan bentuk apapun ini repot. Makanya ini hadis Kanjeng Nabi ini saat temennya pas banget gaya awak dewi, karena takwanya kita itu takwa sing wele-wele. Lek ambek wong ketok masya Allah nemen, ustadz tambah masya Allah no, itu
Tapi lek gak ketok wong guys, buyar wis. Ittaqillah haitsuma kunta. Jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Maksudnya kalau kita sudah terlanjur sengaja melakukan kemaksiatan dan cepat-cepat bertaubat. Dalam satu keterangan ulama dawuh, taubat atau dosa seorang hamba itu enggak langsung dicatat selagi sebelum lewat 6 jam falakiyah, 6 jam lah gampangannya. Jadi lek kula jenengan iki maksiat jam rolas awan iku dosane gurung dicatat. Sampai kapan? Ya sampai jam 2 gurung dicatat, sampai jam 3 gurung dicatat. Kenapa? Roja at-taubah. Gusti Allah iku si arep-arep hambaku sing maksiat saiki gelem tobat. Baru setelah 6 jam iku kok gak tobat-tobat, baru tulis dicatat sudah orang yang melakukan kemaksiatan. Ajib ini. Ini kalau wong ziarah ini menyalahi aturan, orang-orang ziarah menyalahi aturan di sini rata-rata. Bukan ziarahnya yang menyalahi, urutan itu menyalahi aturan. Nang di Wali Songo, wah, mulai nih mampir nang di mulai nih sih. Mampir nang pantai kan ngono, ya kan? Kan menyalahi aturan di sini. Iki mari tobat, mari ziarah wali-wali. Mari ngono terakhirnya ditutup dengan cuci mata tadi itu. Ya kan salah alamat, kan gak mengikuti hadis. Ya bukan berarti kula jenengan iki dilarang ke tempat-tempat liburan, boten. Hanya saja kalau kita mau liburan dan kita juga mau ziarah itu luwih apik dalan di akhir. Khawatir ketika di tempat-tempat hiburan tadi itu kita berbuat maksiat gitu loh. Baru mari ngono ziarah nang makam untuk ngapi'i awak gitu. Kenapa? Mari rekreasi pengen lulus. Iku sing bahaya ngono ya. Itu hebatnya setan, subhanallah, betul. Lek mari rekreasi katene ziarah kesel kan? Tapi lah diwalik gak kesel, tambah semangat ya. Mari ziarah mampir semangat, tambah rekreasi tambah melek wis kan sing kesel gak wis saya budal. Tapi lek diwalik gak berangkat itu. Subhanallah, betul. Jadi ini damel kula jenengan sudah sing sampai saiki gak iso lepas dari maksiat. Jadi setiap habis melakukan kemaksiatan cepat-cepat berbuat baik, cepat-cepat dan taubat. Kata Sayyidina Ali, bukan Imam Ali, Imam Ali Zainal Abidin. Kata Imam Ali Zainal Abidin, putrane Sayyidina Husain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, beliau dawuh, innallaha satamani Gusti Allah yuhib, cinta al-abda, seorang hamba, al-mudhnib, orang hamba yang berdosa, at-tawwab, tapi rajin tobat. Kalau dilihat dari redaksi teks bahasa Arabnya, cara arti itu pendosa satu kali tapi tobatnya berkali-kali. Itu yang Allah cintai. Meskipun kita dosa 1000, tobat kita satu kali, tetap Allah cinta. Hanya saja Allah lebih cinta wong sing dosane sepisan tapi tobatnya berulang-ulang. Nabi Adam itu kan nangisnya ratusan tahun, kalau nggak salah 400 atau berapa saya lupa. 400 nangis air mata, 400 nangis darah, sampai diceritakan tangisan Nabi Adam membuat bumi sing tandus dadi subur. Saking akeh nangis. Dosane ya satu. Meskipun kita nggak pantas untuk mengatakan itu sebuah dosa. Kesalahannya Nabi Adam satu sudah, yaitu makan buah khuldi. Tapi nangis ya gak
gak mari-mari. Beda mek kula jenengan ah. Dosane wae gak tau nangis. Nangisnya gara-gara dunya. Ya. Iya. Gak nyambung. Nangis awak dhewe ku nangis gak nyambung asli ya. Malaikat kan bingung ya, gak tau nangis. Sekali-kali nangis model nangisnya gara-gara utang, gara-gara iki. Jadi hadis ini banyak nyinggung kula jenengan. Sekali lagi memang kula jenengan itu perlu disinggung, perlu disindir. Cek sadar. Pertama, lek takwa ojo pilih-pilih tempat. Dimanapun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketok wong gak ketok wong. Wong kita kalau ada CCTV aja kan agak mikir katanya apa? Katanya berbuat pelanggaran kan agak mikir. Jujur saya itu lek katanya nang pasar, katanya nang kono, gak tahu lewat kono. Nang di lewat lampu merah gak tahu. Semenjak ono kamera di kono. Kan ada kameranya kan ya? Nah, gak tahu lewat kono saya. Lewat kono wis. Supaya aman. Kenapa? Ya tadi khawatir iku sik alatnya menungso. Sing kadang iso error, kadang untung-untungan, wayai apes-apes, wayai gak kena ya gak kena. Iki Allah tanpa alat sudah. Cuman memang Allah menugaskan malaikat untuk memantau. Tapi awak dhewe iki tenang-tenang bae. Makanya nggak salah ada satu ya kayak quotes gitu sudah di Instagram saya baca. Herannya manusia itu ketika dia berdoa, menungso itu ndonga, ya Allah, sampai khusyuk, bahkan mungkin sampai nangis. Yang terlintas di hatinya itu apa? Allah Maha mendengar gitu. Allah Maha mendengar. Mas yo ndongane di hati, gak terucap, saking iya, betul-betul meresapi, ya Allah, gak perlu ngomong aku, pokoknya aku di hati. Allah Maha mendengar sudah. Tapi kenapa Allah Maha melihat itu nggak kita pakai saat kita berbuat maksiat itu? Jadi kayak gak ono Allah Maha melihat ketika kita bermaksiat. Wa khaliqin nas. Nah, ini. Kemudian untuk hubungan dengan manusia, wa khaliqin nas, berakhlaklah, perlakukan seseorang itu bi khuluqin hasan, dengan akhlak sing baik. Rawahu Tabarani an Abi Dzar, riwayat Imam Tabarani dari Sayyidina Abu Dzar. Abu Dzar ini Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk sahabat yang Kanjeng Nabi sabdanya itu fima makna, kurang lebih artinya miskin abadar, miskin abadar. Abu Dzar iku seaken. Miskin bukan miskin bermakna orang gak punya uang. Abu Dzar iku seaken. Dae mlebu Islam ijen, dae hijrah ijen, dan dae meninggal dalam keadaan ijen. Ternyata dawuh itu sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diiling-iling ketika Sayyidina Abu Dzar meninggal dunia. Jadi Sayyidina Abu Dzar itu memang ketika masuk Islam sendiri dari suku Ghifar, dari Bani Ghifar. Secara saiki kan ono Indonesia iki ono Bugis, ono Melayu, ono Jawa, ono Madura. Suku Ghifar atau daerah Ghifar itu Bani Ghifar atau suku Ghifar saya kurang paham. Itu tempat orang berdagang, lewat berdagang. Jadi cara saiki lek jenengan katene nang Surabaya lewat jalur bawah, lamun gak ono tol, ya pasti kan kita lewat Sukorejo, kita lewat Pandaan gitu. Jadi orang-orang Arab kalau mau berdagang itu pasti lewat daerah Ghifar tadi itu. Sampai Sayyidina Abu Dzar ini ketika akan masuk Islam penasaran, hanya mendengarkan cerita nih Kanjeng Nabi, tapi langsung kena nang ati. Ya ada hidayah, iki hidayah. Orang tanpa melihat itu langsung kena nang ati. Ada orang yang melihat tapi Allah gak ngasih hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab itu delok Kanjeng Nabi langsung. Sing musuhi Kanjeng Nabi ketemu Kanjeng Nabi bendino, itu delok Kanjeng Nabi. Tapi kenapa mereka pandangannya gak mendapatkan manfaat meskipun melihat Nabi Muhammad? Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, karena orang-orang melihat Nabi Muhammad hanya sebatas sebagai pengembala kambing. Gak ono husnudzonnya, itu tidak ada.
Sedangkan para sahabat memandang Nabi Muhammad bukan pengembala kambing, tapi utusannya Gusti Allah. Cara pandang kita ke orang itu mempengaruhi sirnya, rahasianya. Lek kula jenengan husnudzon ke orang, husnudzon ke guru, husnudzon ke ulama, ke kiai, semakin husnudzon maka semakin besar sirnya. Tapi lek cuman non saya cara belajar di pengajian, ono acara opo ta opo. Kadang kan ono wong wis intine cek aku pingin ngrungokno enak apa ndak, kadang gitu. Lucu apa ndak, asik apa ndak. Nah, pandangan awalnya bukan bentuk husnudzon, tapi ingin menilai seperti apa cara yang disampaikan oleh seorang dai tersebut. Maka otomatis yang dia dapat sedikit. Wa hadza Sayyidina Abu Dzar kerungu berita kanjeng Nabi Muhammad langsung nang Mekah. Di Mekah itu sampai beberapa hari. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan sampai 7 hari. 7 dino gak metu teko, bukan Mekah ya, di Masjidil Haramnya, masjidnya. Jangan bayangno masjidnya kayak saiki full AC, zam-zam cukup gampang, ndak. Kalau jenengan lihat ilustrasi atau jenengan lihat Mekah tempo dulu kan ada sih gambar-gambar yang Mekah tempo dulu itu sudah beda dengan sekarang. Jenengan nang Mekah saiki nang Masjid Nabawi sekarang niat kate ngaji iki budal teko hotel kate ngaji, niat kate ngaji bismillah. Iso ngantuk kok di masjid. Gara-gara apa? AC. Ya kan? Makanya masjid ini kok AC-an wis. Cekak ngantuk kabeh wong ngene iki. Engko rotipan padha turu kabeh dadi ini. Blaen lah. Itu Sayyidina Abu Dzar tanya ke orang, gak ngerti lek Mekah iku wargane pembenci Nabi Muhammad. Takon, anu kenal awakmu ambek Muhammad, kenal Muhammad siapa? Itu yang seorang nabi itu, aku pikir masuk Islam. Mau sih ditakoni orang-orang yang benci kanjeng Nabi langsung iki sekatnya masuk Islam, dikeroyok sudah, dikeroyok sampai bonyok, kemudian diangkat sama salah seorang sahabat, saya lupa namanya siapa, diinggirno, gak sadar, tangi-tangi gak ada makanan. 3 hari atau 7 hari itu yang dikonsumsi sama Sayyidina Abu Dzar hanya air zam-zam, banyu zam-zam terus ngombe. Baru hari ke-7 setelah atau hari ketiga setelah balak-balik dikeroyok ditakoni, jenengmu sapa? Aku Abu Dzar, tekan di teko Ghifar, langsung gak wani ngeroyok. Kenapa? Ngerti orang Quraisy kan suka berdagang. Salah satu penghasilannya dengan cara berdagang. Iki lek ana berita Abu Dzar mati ndek Quraisy iki, waduh, iso-iso dagangan kene gak mlaku iki. Karena kita dagang harus lewat Sukorejo atau lewat Pandaan. Dagangane kate nang Surabaya, gak sida pulaan akhirnya. Jadi mereka membiarkan Abu Dzar untuk jumpa kanjeng Nabi sebelum akhirnya masuk Islam. Kemudian hijrah atau kanjeng Nabi mengucapkan perang besar di musim kemarau, paceklik jadab. Itu ketika perang Tabuk, kanjeng Nabi melihat Sayyidina Abu Dzar itu berangkat ijen nanggene Tabuk ijen. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan miskin Abu Dzar, seakan Abu Dzar iki wis mlebu Islami ijen, hijrah nang Madinah ya ijen, budal nang Tabuk ya ijen, engko matine ya ijen. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud setelah kanjeng Nabi wafat, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, itu suatu ketika Sayyidina Abu Dzar itu sudah meninggal dunia. Saking gak onoe orang di omah dan gak punya tetangga, itu setelah dimandikan sama anaknya, sama ini didus sampai anaknya, Sayyidina Abu Dzar itu diangkat, kan gali kubur kan gak iso ijen lah, sakuat-kuatnya orang. Akhirnya sama anaknya diangkat, ditaruh di samping jalan, taruh di samping jalan. Tapi jangan bayangno jalan orang gak naik mobil, gak anus, mentok lo gak kuda gitu loh, taruh samping jalan dan anaknya nunggu di sebelah, berharap ada orang sing bantu lewat. Ternyata yang lewat kafilah apa? Rombongan nih Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika delok, loh, sapa ini? Sapa awakmu? Kula putrane Abu Dzar. Iki sing meninggal sapa? Abu Dzar. Langsung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud iling dawuh kanjeng Nabi. Jadi setiap kejadian, setiap sabda yang disabdano kanjeng Nabi, itu langsung menek di hati. Karena kenapa? Semuanya terbukti. Ya Allah, kayak ngono ya. Jangankan kanjeng Nabi, Abi saja kalau ingat sama daun-daun Kiai Hamid,
yang terbukti setelah Yai Hamid meninggal dunia. Itu abi mesti ya Allah betul. Lanjut orang wali itu nanti jangan baca itu ittaqu firasatal mukmin. Dia ambil firasate orang mukmin. Jadi bukan sekedar ngomong, tapi betul-betul omongan yang sudah dituntun ambil Gusti Allah. Itu Sayyidina Abu Mas'ud langsung iling. Shadaqar Rasul, betul sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Abu Dzar iki meninggali ya dalam keadaan sendirian. Maka dibantu langsung dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, kafilah yang lain untuk memakamkan Sayyidina Abu Dzar. Kalau Abi itu terkait Yai Hamid tadi, ketika Abi haji tahun 2001 itu Yai Hamid dulu tahun 88 berapa, 81 atau 8 berapa, itu Yai Hamid bilang ke Abi, bilang ke beberapa orang santrinya, pondok, kon haji, bilang kon haji. Itu bilangnya tahun 8 berapa itu, hajinya tahun 2001. Dari Abi, hajiku 2001 iku barengan ambek wong sing ambek Yai Hamid dituding iku mah. Aku ketemu di kono. Kudu budal teko kene bareng-bareng, aku gak ngerti. Pokoke itu kono lho. Ya Allah, sing didhawuhna Yai Hamid iku. Lamun gak bareng ya iku wis keramat kan. Lamun gak bareng iku wis nunjukno Yai Hamid orang Masya Allah. Iki bareng iki. Saya pengen dituding. Sing nuding antum ae. Insyaallah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan ini. Jadi berakhlaklah dengan orang itu, perlakukan dengan akhlak sing baik. Nomor 17. Fatwa itu itulah sini. Ittaqillah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ini penting. Ojo sekali-kali meremehkan kebaikan. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan. Nah, kalau jangan meremehkan kebaikan pastilah kita ini. Kalau kebaikan itu biasa kita kurang semangat. Misal berangkat nang sekolah, nang kerja, nang di mari kono ono kerikil imatatul adza alit thoriq, nyingkirno apa jenenge sing ganggu di jalan iki lho. Itu kan perbuatan baik, bahkan masuk dalam dawuhnya Kanjeng Nabi, tapi kita menyepelekan. Yang kita anggap besar itu lek model koyok salat tahajud, lek model koyok hadir pengajian, lek model salaman ambik kiai ambik habaib, itu baru ibadah yang besar. Tapi kalau gitu kan orang mandangnya, nah, ketika dipandang rendah itu justru pahala berbalik, pahalanya bisa jadi lebih banyak, lebih besar. Itu penyakit memang. Imam Ali Zainal Abidin, dawuhnya beliau ini juga sering kalau bilang panjenengan, innallaha khabba'a thalathan fi thalath. Gusti Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 hal. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya, sehingga ridho itu bukan ridhonya Gusti Allah itu yang kita cari. Seperti kita ngejar ridhonya orang tua, otomatis kalau orang tua ridho, jadi kan yang punya orang tua ridho tengkulon jenengan, ridho Allah pasti dapat. Tapi selain dari ridhonya lewat jalur orang tua, itu Allah sembunyikan. Di mana ridhonya? Apa di tahajud kulon jenengan, apa di ngaji kados seperti ini, atau di tadarus, atau di sholat tarawih atau sholat subuh, kita nggak tahu amal mana yang membuat Allah ridho. Wong sekelas Imam Ghazali, kitab Ihya itu kan dipuji oleh Kanjeng Nabi. Loh, gimana kok Kanjeng Nabi muji Ihya? Lewat mimpi. Kalau nggak salah Imam Abu Hasan Asyadili yang mimpi bahwa kitab Ihya itu mendapatkan pujian langsung dari Imam Ghazali. Bahkan jenengan kalau hadir rohanya Habib Abu Bakar, hadir roha apa namanya, holnya Habib Bakar, rohanya itu kan khataman Ihya. Cuman sayangnya kan diterjemahno ngono ae. Itu muji apa di terakhir itu penutupannya itu muji kitab Ihya. Sampai-sampai ada satu cerita yang orang Wahabi atau orang apa, intinya orang sih nggak suka dengan Imam Ghazali, ngeritik kitab Ihya habis-habisan. Sampai bukan orang Wahabi lah, insya Allah bukan orang Wahabi, hanya benci kepada Imam Ghazali, gak senang kepada Imam Ghazali. Tapi kiai itu niat pisan, tolong nang murid-muridnya ngomong, mending nggo kitab Ihya, besok bawa kitab Ihya, terus nggo kitab Ihya diobong, kita bakar.
bukan orang alirannya bersebelahan enggak, tapi gak memahami karangan Ihya, memandang rendah Ihya dan Imam Ghazali. Mendekati ngobong kitab Ihya ambil murid-muridnya, begini mimpi. Yang dilihat dalam mimpinya ono Kanjeng Nabi, ono Sayyidina Abu Bakar, ono Sayyidina Umar, dan ono Imam Ghazali dalam mimpinya. Kemudian Imam Ghazali dawuh, Kanjeng Nabi, kitab Ihya itu dikasih orang kepada Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, fastajada. Kanjeng Nabi menganggap, melihat Ihya itu karangan sing api-api. Kemudian minta pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, dibilang bagus. Minta pendapatnya Sayyidina Umar, dibilang bagus. Baru ketika tiga-tiganya bilang bagus, Imam Ghazali mengatakan, Kanjeng Nabi, tiang niki sing mimpi, tiang niki badhe bakar kitab Ihya niki. Iki Kanjeng Nabi sing kate bakar kitab kula niki. Di mimpi nih langsung dicambuk. Kata dicambuk kalau nggak salah, dicambuk sama Sayyidina Abu Bakar atau anak lupa ceritanya. Tapi ada di manakibnya ada itu. Itu dicambuk sampai beberapa kali. Dicambuk beberapa kali, Sayyidina Umar yang nyambuk. Yang syafaqah sing seakan Sayyidina Abu Bakar. Wis ojo terus dicambuki. Akhirnya bangun dari tidur. Sing mimpi ku sing kate bakar bangun dari tidur ngerasa lara kabeh. Gegere lara kabeh. Didelok cara saiki didelok di kaca di cermin ya. Ngecap luka apa namanya? Cambukan. Gak sida bakar, sing ono nyesel-nyesel. Ada yang bilang seminggu atau berapa nah lupa. Mimpi maneh karena rasa sakit itu ada. Mimpi maneh karena bertobat, akhirnya ambil Kanjeng Nabi dalam mimpinya diusap oleh Kanjeng Nabi. Diusap kemudian sembuh, alias gak ono bekasnya sama sekali. Tapi ketika beliau kiai ini mau meninggal dunia, beliau mengatakan cambukan biyen iku masih aku rasakan sampai sekarang. Masih bekasnya wis ilang, mari diusap Kanjeng Nabi, tapi aku sih ngerasakno lorone dicambuk tadi itu. Ada bahas kitab Ihya apa ini? Oh, Imam Ghazali tadi. Iya, dipuji Kanjeng Nabi. Cuman yang membuat Imam Ghazali diampuni dosanya, diterima amalnya, ternyata bukan sebab Ihya yang nomor satu. Apa? Laler. Sepele laler. Ya kan? Enak-enak ngarang mari ngono. Apa? Tintae diombe ambek laler. Nah, cara kula jenengan saiki enak-enak mangan atau enak-enak ngombe ana laler di gelas itu lho. Gampangane ngono. Wongane kate buka kate takjil kan. Oh iki wedangku ana lalere iki. Nah, pasti ribut iki mesti wis. Lalere diusir, banyune gak diombe. Padahal kita ikut sunnahnya Kanjeng Nabi, fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil ukhra apa itu syifa, wa fil akhir syifa. Laler itu punya dua sayap, yang satu ada penyakit, yang satu ada obat. Sehingga kalau melihat laler di banyu celupen cek dadi penawar. Masalah kolu gak kolu itu terserah jenengan. Pokoknya ini nih gitu sudah itulah. Paham ya? Sing masalah kan kalau kita amalkan cuman bukan buat kita. Itu yang bermasalah. Paham ya? Enak-enak gawe wedang kayak tamu. Ono laler. Celup lagi mang. Melok sunah Kanjeng Nabi. Ya iki bermasalah iki wong model kayak ngene iki. Paham? Kayak tamu, lek gawe dhewe gak mungkin diombe. Berhubung kayak tamu kayak noe ya. Lek mari ngombe sih, aja sakurunge ngombe ya. Subhanallah. Terus wala tahqiranna minal ma'ruf syai'a, jangan menyepelekan kebaikan meskipun sedikit. Walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustaski, meskipun dengan cara iki tufrigo itu farog itu artinya kosong, mengosongkan embermu untuk diberikan kepada embernya orang yang minta air. Maksudnya ya kayak ceritanya Nabi Musa alaihissalam gitu aja sudah, itu gambarannya. Jadi jenengan kalau zaman dulu kan kita ngantri air itu kan agak sulit ngambil. Enak-enak wis oleh banyu, gak rone ono wong njaluk banyu lah. Ember jenengan iku wis tak suntuk nang kene wis aku njupuk maneh gitu.
Kebaikan remeh. Nomor 2, salah satu kebaikan juga wa antal ko akhoka wa wajhuka ilaihi munbasit. Bertemu dengan saudaramu dan kamu wajahmu itu wajah yang menyenangkan, wajah sing enak untuk disawang. Kan ono wajah sing gak enak disawang, ya kan? Ono wajah sing gak enak disawang itu ono aja nih. Sing sering utang, itu bagi jenengan gak enak disawang itu. Paling utang mana? Kanjeng Nabi itu wajahnya senyum. Kanjeng Nabi wajah belum senyum ya, cuman wajahnya itu senyum. Maksudnya itu kan bahasa untuk menggambarkan aku iki ndelok Kanjeng Nabi seneng, istilah gitu. Padahal Kanjeng Nabi gak senyum, cuma ndelok tapi Kanjeng Nabi wis jeneng no. Kalau saya lihat itu salah satunya, kalau di antara guru saya lihat Bib Segaf Harun, itu kan sering senyum Bib Segaf itu. Bib Umar, didelok itu ngedemno ati. Panjenengan aja aneh-aneh jenengan. Ngarepe kaca apen-apen senyum balak-balik nganu. Lek senyum itu senyum kepada orang yang sesama jenis. Kalau lain jenis gak ono ceritane, lain jenis dianjurkan itu gak ono. Coba senyum nang bojone tangga. Ambek ono lanange di sebelahe. Mari ngono berdalih dengan hadis iki. Lek gak geger. Jadi gak ada. Wong kita melihat toh aja kalau nggak hajat, nggak diperbolehkan. Wa iyyaka ojo sampai wa isbalal izar dawakno sarungi di ngelembreno. Isbal itu sampai menutup mata kaki. Kemudian ketika Kanjeng Nabi dawuh hadis ini, itu Kanjeng Nabi bukan diprotes, tapi Sayyidina Abu Bakar itu tanya, lu Kanjeng Nabi, mosok ndawakno sarung itu gak oleh, ndawakno sarung itu gak oleh, sedangkan yo apa aku, kata Sayyidina Abu Bakar, lho apa kulo iki lek gawe sarung cara saiki melorot. Sayyidina Abu Bakar itu kalau pakai sarung sering melorot saking kurusnya gitu loh. Terus apa? Maka katakan Nabi, lek awakmu gak termasuk yang di dalam kategori ini. Karena kenapa? Mereka yang memanjangkan itu adalah mereka yang tujuannya untuk khuyala, menyombongkan. Lek cara versi sak mangkin iku, versi sak mangkin sarung iku lho. Sarung iku lek ono mereke BHS. Nah, mereke BHS. Iku kan biasa orang ngarep kan? Orang dengar biasa kan ya, di samping ngarep pas jenengan teguk gini kan ketok ning ngarep iku. Nah, iku lek jenengan gawe sarung BHS, mulai sing paling murah BHS Usmu. Apa? Oh Infinity Classic. Oh mana sih? Oh, udah klasik iki jenenge. Sing warna oranye. Kecoklatan. Hah? Oh? Iya. Apa ya? Excellent. Terus sampai signature masterpiece rego jutaan. Ojo deleng ngarep itu. Jangan taruh depan. Orang ku ndelok, iku wis nun sewu. Kalau orang sing ndelok sing gak mampu, iku kan cek enake mesti ngono. Iya kan? Jadi capek deleng ndukur, suweken gak apa-apa. Capek tok suweken gak apa-apa. Untuk menghilangkan apa? Ada kesan sombong. Khawatir orang lek gawe sarung BHS marang capek deleng ngarep kan dia gak niat pamer, cuman gara-gara ditaruh di depan ono kerentek nanti. Awalnya cuman gawe sarung biasa, aku gawe sarung wis. Tapi karena caranya tadi itu capnya ada di depan, akhirnya ada terbesit niatan untuk pamer. Kayak jenengan nang dalan nih lho, katanya nanti aku katanya nang Pasuruan ziarah Yai Hamid, ziarah Abu Ja'far. Tujuannya apik. Tapi kan di dalan nek gak jaga mripat, rono ketok wong wedok, gini ketok wong wedok. Oh, terus sepanjang jalan mulai Purwosari sampai Pasuruan kulaan pahala, apa kulaan dosa itu. Iya kan? Jadi ayo lek sing gawe sarung sing mahal, mending capek taruh di atas. Itu lebih baik, sudah lebih baik untuk menjaga. Kalau kita pakai yang mahal boleh apa enggak? Boleh, dianjurkan ya, dianjurkan kalau jenengan punya uang, tazayun itu bagus. Tuku kelambi sing apik, tuku sarung sing apik, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu pamernya sing enggak boleh, itu aja sudah.
Lek jenengan aku gak iso ketokane aku lek gawe larang-larang kok mesti hatiku elek. Ojo sik sudah. Mendingan gak usah dhisik. Mendingan duwe gawe liyane ae. Fa inna isbalal izar, karena memanjangkan izar itu minal makhilah, termasuk dari perihal kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan Allah enggak cinta, Allah enggak senang dengan kesombongan tadi itu. Wa inimruun, kalau ada seseorang syatamaka, ngilokno awakmu, wa ayyaraka, ngilokno awakmu, bi amrin laisa fika, dengan sesuatu itu enggak ada pada dirimu. Jangan diilokno sombong, padahal jangan enggak sombong. Jangan diilokno hasud, padahal jangan enggak hasud. Diilokno pamer, padahal enggak ada niatan untuk pamer, ria. Kadang kan terkait sedekah kan seperti itu. Ono orang nyumbang, kemudian jenenge disebut sumbangan dari Bapak Ma'ruf 5 juta di Baitul Falah seumpamane. Mari ngono ono sing kerumukan, alah pamer. Nah, akhirnya jenengan diilokno, padahal tujuan jenengan bukan untuk pamer. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi, maka ojo dibales dengan sesuatu yang dia punya sifat itu. Wada'hu yakunu wabaluhu alaihi, jarno ae, sedangkan dia nanti yang akan mendapatkan dosanya. Wa ajruhu laka, dan kamu mendapatkan pahala. Wala tasubbanna ahadan, intinya jangan sekali-kali ngilokno orang lain. Bully itu gak ono dalam Islam. Rawahu Tayalisi an Jabir bin Sulaim. Ada pertanyaan satu mawon? Ambil diputer ayat apa jenenge disunta ayat. Memandang wajahnya orang soleh itu kan pahala. Kalau malah memandang wajahnya maka angel itu apa termasuk juga gambar. Kalau kita melihat wajahnya orang soli, orang baik, itu memang iso membangkitkan semangat, pasti. Loh kok iso? Ilustrasinya itu sudah digambarno Kanjeng Nabi lewat kumpul dengan pasangan. Ketika Kanjeng Nabi bahas, le awakmu kumpul ambil pasanganmu, awakmu oleh ganjaran, kan gitu. Kemudian sahabat yang dengar berita, loh kumpul ambil pasangan kok oleh pahala lagi opo sih, kan gitu loh. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajr. Kanjeng Nabi, apakah bisa perempuan yang atau kita mendatangi istri kita kemudian kita dapat pahala? Kemudian Kanjeng Nabi bukan jawab iya, tapi Kanjeng Nabi jawabnya, ara'aita law wada'aha fil haram akana alaihi wizr. Gimana pendapatmu lek seumpamane ono orang menyalurkan syahwatnya melalui jalan sing haram, entah dengan berzina atau dengan onani, apakah dia mendapatkan dosa? Iya. Wa kadzalik law wada'aha fil halal. Begitu pula itu gambaran kalau diletakkan pada yang halal maka akan mendapatkan pahala. Nah, terkait gambar orang itu delok itu sing gelas gede separuh ayat. Kita ini kayak sorot lagi paling gak cukup gelasnya paling tapi betul gini. Ojo diusapno nang karpet lho ya. Sudah oleh kabeh kudu wedange. Tak gilir sih, aku lali ya. Pak Majid gua baru eling. Tahun kemarin itu digilir wedang, ya kan? Nanti aku mikir, aku gak tahu ya wedang aku ya. Kita Pak Majid gua eling, oh iya tahun ini lah apa jenenge giliran, menenan dah, mben kaji ma'ruf ae. Cukup tak wedangnya? Ini lihat foto apakah dapat pahala? Ya sama. Lek antum lihat fotonya wong wedok, gambarnya wong wedok, oleh dosa. Dosa ya sama, berarti kalau lihat fotonya ulama mendapatkan pahala. Apakah ada dalil terkait hal itu yang lebih pas lah?
lek ndelok ulama foto niku ono manfaatnya ada. Habib Umar itu ditanya hal ini, beliau gambarno dengan bayangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan lek kanjeng Nabi muji inna syaiton la yafir min dhilli Umar. Saat temannya setan itu akan lari terbirit-birit jika melihat bayangannya Sayyidina Umar, bukan melihat Sayyidina Umar, bayangan. Wa masalaka Umar fajjan ila salaka syaitan fajjan akhar. Lek Sayyidina Umar lewat gang, maka setan lebih memilih untuk lewat gang lain. Nah, itu cuman sekedar bayangan kata Habib Umar. Maka kalau kita lihat foto itu bukan sekedar bayangan, tapi ada gambar. Meskipun bukan bayangan, cuman gambar itu lebih ablal, lebih jelas dibanding dengan bayangan. Jadi itu juga dalil terkait dianjurkan majang fotonya ulama. Oh, posisi manfaatnya ya kayak tadi sudah. Jadi jangan katakan nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Ono maling oleh sih, wedang sih, hah? Mudah-mudahan yang sedikit manfaat. Gak terasa hari